Halo semuanya, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Karena cuaca lagi nggak nentu akhir-akhir ini, semoga kalian tetap bisa jaga kesehatan ya. Sebelum itu, saya mau mengucapkan rasa terima kasih saya ke teman-teman semua karena sudah hadir di sini dan bersedia untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman semua ya. Sebelum itu mungkin saya bisa memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rifana Talita Zahra, atau mungkin biar teman-teman lebih akrab manggilnya, teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Fana. Saya merupakan mahasiswi yang komunikasi 2024 dan kebetulan materi yang akan saya paparkan kali ini itu berkaitan dengan literasi digital, yang dimana saya sudah setidaknya sedikit mengerti dalam bidang kali ini. Sebelumnya mungkin aku mau bertanya nih kepada teman-teman semua yang ada di sini, ada nggak sih dari kalian yang pernah kemakan berita bohong atau hoax? Aku. Wah, banyak banget ya ternyata yang sempat kemakan berita bohong. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata Kominfo pernah menyatakan di dalam web resminya bahwa pada periode Agustus 2018 hingga Juni 2023 sudah tercatat 11.759 kasus hoaks yang terdata dan mencapai angka tertinggi di bulan Mei 2019 dengan 501 kasus hoaks. Pada masa ini negara kita sedang terserang oleh pandemi COVID-19 ya teman-teman, di mana tingkat penggunaan sosial media itu meningkat karena diadakannya gerakan stay at home. Nah, banyak banget ya ternyata berita hoax yang tersebar. Ini baru yang terdata loh. Dan sepertinya yang teman-teman ketahui mengenai bahaya dari hoax itu sendiri, itu banyak sekali ya teman-teman. Dan menurut data yang terlampir di halaman website Liputan 6, yaitu memberikan pernyataan atau pertanyaan, maaf, bahwa hampir 60% dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah terpapar oleh hoax dan ada kemungkinan akan terus bertambah di setiap tahunnya. Oleh karena itu, di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua kalau ternyata ada faktor yang mendukung mengenai mengapa berita hoax mudah sekali tersebar di Indonesia. Tujuannya adalah saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa mudah sekali berita hoax tersebar di Indonesia, dan berharap teman-teman bisa lebih terbuka mengenai salah satu kejahatan digital ini. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin mengapa hoax itu bisa tersebar dengan mudah di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu karena rendahnya literasi digital di negara kita ini, dan yang kedua karena keterbatasannya ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, faktor pertama kenapa hoax itu mudah banget tersebar di Indonesia itu karena tingkat literasi yang rendah. Menurut CNBC Indonesia, Indonesia itu menduduki tingkat paling rendah di ASEAN. Indonesia hanya memiliki rata-rata 62% dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya yang memiliki rata-rata 70% ke atas. Sedangkan negara Korea menduduki angka 90% jika dibandingkan. Negara kita memang masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Ini menjadi faktor mengapa berita hoax bisa dengan mudah tersebar di Indonesia. Karena tingkat literasi yang rendah, masyarakat Indonesia cenderung langsung mempercayai informasi yang mereka dapatkan tanpa memeriksanya lebih lanjut atau berpikir lebih kritis lagi mengenai kebenaran dari salah satu informasi yang didapatkan. Tetapi berita baiknya adalah data yang sudah diteliti oleh Kominfo, yaitu Indonesia sudah mengalami peningkatan literasi digital dari tahun 2021. Ini merupakan berita baik karena menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap mengenai krisis digital ini dan melakukan kemajuan. Nah, mungkin data yang sudah saya beritahukan bisa membuat kalian lebih terbuka lagi mengenai pentingnya literasi digital dalam mencegah kejahatan digital terjadi, yaitu penyebaran berita hoax. Lalu alasan kedua mengapa masyarakat itu mudah sekali menyebarkan berita hoax adalah karena keterbatasannya pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Ada nggak sih dari teman-teman semua yang ketika mendapatkan berita atau pesan melalui broadcast di WA dan mengatasnamakan perusahaan tertentu dan kalian langsung mempercayai itu karena ketidaktahuan kalian?
Mungkin beberapa dari kalian pernah melakukan ini secara tidak sadar ya. Menurut Laras Sekarasi PhD, dosen psikolog media dari Universitas Indonesia, pernah mengatakan dalam wawancaranya dengan salah satu media yaitu Kompas, dia berkata seperti, tidak adanya prior knowledge tentang informasi yang diterima bisa jadi mempengaruhi seseorang untuk menjadi mudah percaya, katanya. Di sini ia juga memberikan contoh mengenai informasi yang ramai disebarkan melalui media atau melalui broadcast message berisi ajakan untuk mengunduh aplikasi tertentu atau donasi melalui perusahaan tertentu. Nah, karena ada kepercayaan terhadap informasi-informasi tersebut, bisa jadi dikarenakan tidak ada pengetahuan sebelumnya mengenai aplikasi atau perusahaan yang dimaksud. Tapi menariknya itu adalah bahwa faktanya tidak ada satupun orang yang imun terhadap hoax. Siapa saja bisa menjadi korban sesat dari informasi hoax. Nah, oleh karena itu, secara teoritis menurut Laras, rentan atau tidaknya seseorang terhadap hoax itu lebih tergantung pada kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan literasi media mereka, bukan hanya kemahiran memanfaatkan teknologi informasi. Dari kedua alasan yang sudah saya katakan sebelumnya, kini bisa kita ketahui bahwa kita memiliki solusi atas permasalahan ini. Solusi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memeriksa setiap informasi yang kita dapat, berpikir kritislah terhadap apapun yang teman-teman dapatkan melalui media sosial. Jangan langsung menelan mentah-mentah apapun itu yang kalian dapatkan. Periksalah lebih dulu mengenai kebenaran informasi tersebut, terus juga sehingga hoax tidak akan mudah tersebar. Saya yakin teman-teman di sini pandai dalam bermedia sosial, dan saya harap teman-teman bisa mulai waspada terhadap berita hoax yang mulai merajalela ini, dan teman-teman bisa mulai menghentikan kejahatan digital ini mulai dari diri teman-teman sendiri. Mungkin saya akan mengatakan ulang mengenai faktor mengapa hoax mudah sekali tersebar. Yang pertama itu karena rendahnya tingkat literasi di negara ini, dan kemudian yang kedua adalah karena terbatasannya pengetahuan terhadap suatu informasi. Lagi-lagi saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa penyebaran hoax ini bisa saja memberikan dampak yang negatif pada banyak orang. Salah satu dampak negatif yang bisa saja terjadi adalah perpecahan dan mempengaruhi opini publik, sehingga bisa saja muncul berbagai provokasi yang hanya menghasilkan kemunduran bagi banyak masyarakat. Karena itu saya mau teman-teman semua bisa lebih waspada akan fenomena ini dan mulai bisa mengantisipasi penyebaran berita hoax yang menjamur di media mulai dari teman-teman sendiri. Nah, mungkin sekian saja paparan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diingat oleh teman-teman semua dan mungkin bisa dipraktekkan secara langsung oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.